Salam sehat buat kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi, yaitu hari Jumat. Tapi sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yaitu hari Jumat 14 Juli 2023 yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, setiap kali Tuhan Yesus dekat dengan para pendosa, mereka langsung mengkritik Yesus habis-habisan. Contohnya, ketika para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kata mereka, kalau kita baca di dalam Lukas 15 ayat 2, dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan supaya mereka mengerti benar akan maksud dan tujuannya datang ke dunia. Dengan mengatakan perumpamaan ini, Yesus ingin mengubah pola pikir orang Farisi dan ahli Taurat, di mana mereka berpikir bahwa Tuhan harusnya lebih memiliki banyak waktu dengan manusia yang suci seperti mereka. Namun di mata Tuhan adalah lebih baik jika Tuhan banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang berdosa yang mau bertobat. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak mengerti tujuan kedatangan Yesus ke dunia. Mereka berpikir bahwa jika Yesus memang benar-benar Mesias, Yesus tidak mungkin bergaul dengan para pendosa. Padahal Yesus datang untuk orang-orang yang lebih benar. Padahal Yesus datang bukan untuk orang-orang yang telah benar, tetapi datang kepada orang-orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Itu yang dikatakan dalam Injil Markus pasal 2 ayat 17. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, perumpamaan yang kita baca tadi memiliki kesamaan dengan perumpamaan-perumpamaan lain di pasal ini. Seperti misalnya kalau kita baca di dalam Lukas 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Di sana kita lihat perumpamaan tentang anak yang hilang, dan semua perumpamaan tersebut menggambarkan bahwa di mata Tuhan satu jiwa sangat penting, dan sukacita akibat kembalinya satu jiwa tersebut adalah sungguh luar biasa. Kebanyakan orang tidak mengerti akan prinsip ini, sama seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut hanya karena Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa. Itu yang kita lihat tadi di dalam ayat 2. Meski mempunyai 100 ekor domba, jika ada seorang dombanya yang hilang, si gembala pasti mencari dombanya yang hilang yang satu itu. Dan kalau ia telah menemukan, ia telah mendapatkan, yaitu dombanya yang hilang. Dikatakan di dalam ayat yang ke-5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Begitu juga seorang wanita yang kehilangan 1 dari 10 dirham
pasti akan berusaha dia mencari sekuat tenaganya supaya dirham yang hilang itu dapat kembali. Demikian juga kalau kita baca tadi, seorang ayah meluapkan kegembiraan yang tiada taranya ketika melihat anaknya yang hilang kembali ke rumah. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat 23 dikatakan, dan ambillah lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Itulah kegembiraan seorang ayah ketika dia melihat anaknya yang sudah hilang itu datang kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, inilah yang dirasakan Tuhan Yesus ketika ada seorang berdosa, bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Saat itu pula sorga dipenuhi dengan sorak-sorai sukacita. Tangan Tuhan selalu terbuka menyambut anak-anaknya yang terhilang, yang mau kembali kepadanya. Sungguh Tuhan itu mengasihi dan Tuhan penyayang, panjang sabar. Itu yang disaksikan oleh Daud kalau kita baca di dalam Mazmur 145 ayat 8. Oleh karena itu selagi masa ada waktu dan kesempatan, jangan pernah sia-siakan anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan menunda-nunda waktu untuk bertobat, karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Sebab jika sudah terlambat, kita tidak punya waktu lagi untuk memperbaikinya. Yang ada hanyalah penyesalan, tiada arti. Ingat, di mata Tuhan satu jiwa pun sangat berharga. Bahkan dikatakan bahwa ketika ada satu orang yang bertobat, seluruh malaikat di surga akan bersukacita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki pola pikir seperti Yesus dalam kehidupan kita? Jikalau tidak, mari kita ikuti pola pikir dari Yesus supaya apa yang dikatakan di dalam ayat 7 tadi, kita akan bersukacita. Kalau satu orang bertobat dikatakan, maka malaikat surga akan bernyanyi dengan gembira. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur Tuhan akan firman-Mu, di mana firman mengingatkan kami supaya kami Tuhan meninggalkan kehidupan lama kami dan kami kembali kepada jalan kebenaran. Ketika kami meninggalkan jalan yang jahat, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menyambut kami dengan sukacita. Karena itu Bapa di dalam surga, ingatkan kami selalu supaya kami tetap berjalan di dalam terang-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi.